Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada media pembelajaran gizi dalam daur kehidupan untuk topik gizi pada bayi bersama saya Susilawati. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan bayi, termasuk di dalamnya penentuan status gizi bayi. Kemudian juga diharapkan menjelaskan prinsip gizi seimbang pada bayi, mampu mengidentifikasi kebutuhan gizi pada bayi, dan dapat menjelaskan tentang standar kebutuhan gizi setiap hari, dan akhirnya dapat menjelaskan tahapan perkembangan pemberian makan pada bayi. Membicarakan tentang diet bagi bayi, maka tidak terlepas dari tujuan pemberian gizi untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Maka kita akan membahas juga tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pertumbuhan bayi ini memiliki beberapa parameter, diantaranya adalah berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian indeks massa tubuh, dan juga lingkar lengan atas. Parameter yang dibahas tentang pertumbuhan di slide sebelumnya, ini kemudian kalau dipertemukan antara dua parameter atau lebih, maka akan menunjukkan menjadi status gizi. Berikutnya, pada slide ini ditampilkan tabel, kategori, dan ambang batas status gizi anak usia 0-60 bulan atau 0-5 tahun berdasarkan indeks. Yang ada beberapa indeks yang dipakai, yaitu indeks berat badan menurut umur atau BB per U, indeks berat badan menurut panjang badan atau BB per PB, indeks panjang badan menurut umur atau PB per U, dan indeks IMT menurut umur. Dengan kolom berikutnya adalah kategori status gizi dan ambang batas atau Z-score menurut Kemenkes RI 2011. Sebagai contoh, kita ambil untuk indeks berat badan menurut umur yang sering dipakai dalam grafik pertumbuhan atau growth chart pada KMS balita. BB per U memiliki kategori status gizi dari mulai gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. Kita bisa lihat ambang batas atau Z-score-nya dengan satuan standar deviasi gizi buruk jika Z-score-nya kurang dari atau lebih kecil dari -3 standar deviasi. Gizi kurang jika Z-score-nya di antara -3 standar deviasi sampai dengan lebih kecil dari -2 standar deviasi. Untuk gizi baik dari -2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Dan jika lebih dari 2 standar deviasi, maka kategorinya masuk kepada gizi lebih. Perhatikan untuk indeks yang lain, untuk normal, itu biasanya Z-score-nya selalu berkisar antara -2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Pada slide ini disajikan bagaimana perhitungan berat badan ideal pada bayi berdasarkan usianya. Yang pertama ada rumus untuk umur 1-6 bulan, yaitu rumusnya berat badan lahir dalam satuan gram ditambahkan usia dalam bulan yang dikalikan dengan 600 gram. Berbeda sedikit untuk usia 7-12 bulan, di mana usia dalam bulannya dikalikan 500 gram. Sebagai contoh, kita ambil jika usia seorang bayi adalah 3 bulan dengan berat badan lahir 3000 gram, maka kita masukkan ke dalam rumus yang usia 1-6 bulan, karena usianya tadi 3 bulan. Jadi berat badan lahir tadi 3000 gram, ditambahkan usianya 3 bulan dikali 600 gram. Jadi 3000 ditambah 1800, hasilnya adalah 4800 gram. Seperti itu contohnya. Dan status gizi bayi ini dapat juga dipantau selain menggunakan rumus ini melalui grafik pertumbuhan atau growth chart yang ada di KMS yang digunakan untuk menuliskan hasil penimbangan bayi di posyandu sebagai bentuk screening status gizi. Untuk perkembangan bayi dari mulai bulan pertama sampai bulan ke-12 disajikan dalam slide berikut untuk dipelajari oleh para mahasiswa dalam kaitannya dengan pemberian gizi yang seimbang selama masa bayi adalah semakin baik
status gizi bayi atau semakin baik pertumbuhan bayi, maka akan linier dengan perkembangan pada bayi. Artinya, status gizinya optimal, maka perkembangan bayi pun akan mencapai perkembangan yang maksimal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya adalah faktor keturunan atau herediter, dan yang berikutnya adalah faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan terdiri dari lingkungan eksternal, seperti kebudayaan, status sosial ekonomi keluarga, nutrisi, penyimpangan dari keadaan normal, olahraga, dan urutan anak dalam keluarganya. Kemudian faktor lingkungan yang lain adalah lingkungan internal, seperti intelijensi, hormon, dan emosi. Tujuan pemberian makan atau tujuan diet pada bayi adalah yang pertama memberikan zat gizi yang cukup bagi kebutuhan hidupnya yang terdiri dari pemeliharaan dan atau pemulihan serta peningkatan kesehatan, dan untuk pertumbuhan serta perkembangan fisik dan psikomotor serta melakukan aktivitas fisik. Dan yang kedua, tujuan diet pada bayi adalah selain yang di atas adalah mendidik kebiasaan makan yang baik. Syarat bahan makanan untuk bayi, selain harus mengandung gizi seimbang, juga perlu diperhatikan bahan makanannya harus mudah didapat dengan harga yang terjangkau dan sering dikonsumsi oleh keluarga atau masyarakat setempat, dan sebaiknya diramu dengan resep lokal. Perhatikan faktor yang mempengaruhi keadaan gizi bayi. Yang pertama adalah kualitas dan kuantitas energi dan semua zat gizi sesuai dengan umur bayi. Kemudian juga susunan hidangan harus sesuai pola menu seimbang. Bahan makanan harus tersedia setempat dan kebiasaan makan serta selera terhadap makanan. Bentuk dan porsi makanan sesuai dengan daya terima, toleransi, dan keadaan faal bayi. Dan yang terakhir adalah kebersihan perorangan dan lingkungan juga sangat penting untuk diperhatikan. Bayi memerlukan protein, lemak, dan karbohidrat selain dari ASI juga dari makanan pendamping ASI. Sehingga ASI harus diberikan maksimal dan MPASI harus diperhatikan dengan baik. Kebutuhan yang lainnya adalah kebutuhan gizi mikro. Ini juga dapat terpenuhi dari ASI maupun dari makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI diberikan setelah bayi berusia 6 bulan, dan setiap bayi membutuhkan makanan diberikan konsistensinya bertahap, dari mulai makanan cair sampai kemudian meningkat makanan lunak, dan akhirnya dapat diberikan sesuai dengan makanan keluarga atau makanan biasa. Kebutuhan energi berdasarkan kelompok umur bayi. Untuk usia 0 sampai 6 bulan, maka energinya adalah berkisar 550 kilokalori per hari. Sedangkan usia 7 sampai 11 bulan, 725 kilokalori per hari. Lemak berperan penting dalam proses tumbuh kembang sel-sel saraf otak untuk kecerdasan anak. Lemak minimal harus tersedia 30% dari energi total sehari yang dibutuhkan oleh bayi. Dan lemak ini diharapkan 1-2% dari energi total berasal dari lemak yang memiliki asam lemak esensial, seperti asam linoleat atau omega 6 dan asam linolenat atau omega 3, serta asam lemak non-esensial atau asam oleat atau omega 9, EPA, DHA, dan AA. Kecukupan protein untuk bayi per hari usia 0 sampai 6 bulan itu mencapai 12 gram, dan untuk 7 sampai 11 bulan mencapai 18 gram per hari. Jika dilihat kebutuhan protein berdasarkan kilogram berat badan bayi, maka usia 0 sampai 6 bulan kebutuhan proteinnya 2,2 gram dikalikan berat badannya per hari. Kemudian untuk usia 7 sampai 11 bulan kebutuhannya adalah 2 gram per kilogram berat badan per hari.
Sebaiknya karbohidrat diberikan sebanyak 60-70% dari kebutuhan energi total per hari. Dan sebaiknya diberikan dalam bentuk laktosa yang bermanfaat untuk saluran pencernaan bayi. Berikutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan zat gizi mikro pada bayi, yaitu vitamin dan mineral. Untuk vitamin A, ini berperan untuk menjaga kesehatan mata dan menjaga kelembaban kulitnya, serta membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, serta membuat pertumbuhan optimal bagi bayi. Vitamin B kompleks terutama adalah untuk tumbuh kembang otak, dan juga selain itu, untuk mencegah gangguan terhadap pertumbuhan dan fungsi otak serta sistem saraf. Sedangkan vitamin C adalah untuk pembentukan kolagen dan meningkatkan daya tahan tubuh serta menyerap kalsium yang diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Kalsium penting dalam pembentukan tulang dan gigi dan juga membantu penyerapan vitamin B12. Asam folat penting pada masa pertumbuhan bayi untuk memproduksi sel darah merah dan sel dalam putih dalam sumsum tulang dan berperan dalam pematangan sel darah merah serta mencegah anemia asam folat. Sedangkan kolin merupakan pembentuk sejenis neurotransmitter yang disebut asetilkolin. Kolin juga menjadi bagian dari lecitin, yaitu suatu fosfolipid yang terdapat di otak sebagai pembentuk membran sel saraf. Selanjutnya, yodium dibutuhkan untuk pembentukan hormon tiroksin, dan zat besi dibutuhkan dalam proses pembentukan mielin, serta zinc merupakan bagian dari sekitar 300 jenis enzim yang membantu pembelahan sel, sehingga kekurangan zat zinc di dalam otak dapat menyebabkan gangguan fungsi otak yang disebut attention deficit hyperactive disorder. Kebutuhan cairan rata-rata pada bayi menunjukkan peningkatan pada hari pertama kehidupan sampai dengan umur 3 bulan. Setelah itu, kebutuhan cairan menurun dan mulai menetap pada umur 9 bulan. ASI merupakan makanan yang paling utama dan paling sempurna bagi bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. ASI eksklusif yang direkomendasikan oleh WHO yaitu pemberian selama usia 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja pada bayi tanpa memberikan tambahan makanan yang lain, baik itu biskuit, air tajin, air susu, air jeruk maupun air mineral. Karena sebelum mencapai usia 6 bulan, sistem pencernaan bayi belum mampu atau belum berfungsi secara sempurna, sehingga belum bisa mencerna makanan selain ASI. Setelah masa tersebut, maka bayi harus diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI, seperti bubur susu, bubur saring, dan nasi tim sesuai dengan usianya. Dan setelah usia 6-12 bulan, maka kapasitas pencernaan, enzim pencernaan, dan kemampuan metabolisme bayi sudah siap untuk menerima makanan selain ASI. Kebutuhannya tidak akan tercukupi hanya dari ASI saja. Agar bayi memiliki memori yang memudahkan mengkonsumsi aneka makanan yang bergizi, maka perlu diperkenalkan tekstur dan rasa sejak dini, yaitu dimulai sejak selesai masa pemberian ASI eksklusif atau usia 6 bulan. Pendisiplinan dan pemberian makan secara teratur juga membentuk kebiasaan yang baik. Disiplin ini penting untuk pertumbuhan fisik dan pembentukan pola hidupnya kelak. Standar kebutuhan gizi harian untuk bayi dapat dicontohkan sebagai berikut. Kalori direkomendasikan 100-120 kilokalori per kilogram berat badan. Jika dicontohkan beratnya adalah 8 kg, maka kebutuhannya menjadi 800 sampai dengan 960 kilokalori. Untuk protein direkomendasikan 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Jika dicontohkan berat badannya 8 kg, maka kebutuhan proteinnya adalah 12 sampai dengan 16 gram per hari. Karbohidrat direkomendasikan 50-60% dari total kebutuhan kalori sehari. Jika kebutuhan kalorinya 800 kilokalori, maka 50%-nya adalah 400 kilokalori.
Kemudian kita bagi 4 karena 1 gram karbohidrat itu akan menghasilkan 4 kilokalori. Sehingga didapatkan karbohidratnya per hari adalah 100 gram. Untuk lemak direkomendasikan 20% dari total kalori per hari. Jika kebutuhan kalori seharinya adalah 800 kilokalori, maka 20%-nya menjadi 160, kemudian kita bagi 9, karena 1 gram lemak menghasilkan 9 kilokalori, sehingga kita ketahui hasilnya adalah 17,77 gram lemak per hari. Pemberian makan pada bayi harus dilakukan secara bertahap karena saluran pencernaannya bertahap ke arah penyempurnaan fungsi saluran pencernaan itu sendiri. Jenis makanan yang dibutuhkan bayi juga diberikan bertahap. Kita bisa lihat pada gambar di slide ini, yaitu gambar tahapan perkembangan makan pada bayi. Makanan utama bayi adalah ASI berupa makanan cair, dan selanjutnya setelah ASI eksklusif 6 bulan, sesuai rekomendasi global WHO, maka bayi diperkenalkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Dimulai dari bentuk makanan cair, kemudian meningkat ke makanan lumat, makanan lunak, dan makanan biasa atau makanan keluarga. PASI boleh diberikan atau pengganti ASI boleh diberikan jika hanya ada sebab yang menyebabkan ASI tidak dapat diberikan kepada bayi. Misalnya karena ibu sakit dan bisa ditularkan melalui ASI. Perlu diperhatikan pemberian ASI pada kondisi sehat, hendaknya diberikan secepatnya atau inisiasi menyusui dini tadi segera setelah bayi lahir, dan pada 1-5 hari pertama kolostrum perlu diberikan, yaitu ASI yang warnanya kekuningan karena sangat penting diberikan, mengandung lebih banyak antibodi, protein, mineral, dan vitamin A. Pemberian ASI tidak dibatasi dan dapat diberikan setiap saat atau on demand. Untuk memudahkan pemberian ASI, sebaiknya dilakukan rawat gabung atau rooming in antara ibu dan bayi baru lahir. Pada hari ke-1 dan ke-2 pemberian ASI dilakukan selama 5-10 menit pada setiap payudara, pada hari ke-3 dan seterusnya dilakukan 15-20 menit. Dan ini penting untuk dilakukan sebagai manajemen laktasi agar tidak terjadi bendungan ASI pada payudara ibu. Gambar ini menunjukkan seorang wanita Pakistan yang melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Di Pakistan memiliki kepercayaan patrilinealistik di mana laki-laki lebih utama daripada perempuan, sehingga ASI hanya diberikan pada bayi yang laki-laki. Bayi perempuan tidak diberikan ASI, hanya diberikan susu formula. Sehingga hasilnya dapat dilihat pada gambar, bayi yang laki-laki lebih sehat, status gizinya optimal, sedangkan yang perempuan kurus dan atau bahkan status gizi buruk dan sering sakit-sakitan, bahkan akhirnya bayi yang perempuan ini meninggal. Sehingga pertanyaannya, mana yang akan dipilih? Apakah memberikan ASI atau memberikan susu formula? Bagi ibu yang memiliki bayi kembar, sebaiknya ASI diberikan secara proporsional kepada para bayinya, meskipun jumlahnya mungkin tidak akan tercukupi. Minimal, para bayi akan mendapatkan imunoglobulin dari ASI ibu. Kemudian kekurangannya secara jumlah dapat ditambahkan PASI atau pengganti ASI tadi, disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Selain perlu memperhatikan konsistensi atau tekstur dari makanan bayi pada saat pemberian MPASI, juga perlu diperhatikan jumlah yang diberikannya. Jangan terlalu memaksakan ingin memberikan jumlah yang banyak, karena saluran pencernaannya tadi masih dalam masa penyesuaian. Berikut ini adalah panduan berdasarkan umur berapa porsi yang bisa diberikan kepada bayi. Usia 6-8 bulan, kisarannya adalah 6-8 sendok makan. Usia 9-12 bulan, kisarannya 9-11 sendok makan. Dan umur 12 bulan dapat diberikan nasi lembek 3 kali sehari. Pada MPASI perlu ditambahkan kelompok protein hewani yang tidak menyebabkan alergi pada bayi, seperti telur, kemudian ayam,
ikan, ikannya diusahakan jangan yang berasal dari laut terlebih dahulu. Kita lihat dulu reaksinya apakah ada alergi atau tidak. Kemudian juga dapat ditambahkan protein nabati seperti tahu dan tempe. Kacang-kacangan perlu hati-hati karena seringkali memberikan reaksi alergi. Jadi pemberiannya harus sangat bertahap. Kemudian daging sapi dari protein hewani juga boleh diberikan, tetapi dalam tekstur yang sangat halus. Kemudian untuk sayur-sayuran, pilihlah yang seratnya tidak terlalu tinggi, seperti wortel dan bayam. Untuk kacang hijau juga bisa diberikan kepada bayi dalam bentuk tekstur yang sangat halus, seperti bubur tepung kacang hijau. Kemudian untuk santan diberikan encer saja. Minyak pada bubur nasi juga dapat diberikan, tetapi dalam jumlah sangat terbatas. Bila menggunakan makanan pendamping ASI berupa pabrikan atau yang sudah jadi siap pakai, baca cara penyiapannya dan batas umur serta tanggal kadaluarsanya. Dan biasanya porsinya tidak disesuaikan dulu seperti petunjuk pemakaian, tetapi bertahap diberikan sesuai porsi yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Berikan makanan selingan 2 kali sehari di antara 2 waktu makan. Kemudian juga beri buah-buahan atau sari buah. Buah-buahan dipilih jangan yang terlalu asam. Seperti bisa diberikan jeruk manis dan juga air tomat sari. Bayi mulai diajarkan makan dan minum sendiri menggunakan gelas dan sendok. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan terkait gizi dalam daur kehidupan, khususnya pada materi gizi seimbang pada bayi, maka dapat menghubungi Ibu Susilowati atau juga membaca kembali selengkapnya materi dalam buku gizi dalam daur kehidupan. Terima kasih, sampai berjumpa pada media pembelajaran yang lain di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.